Shalom, perkenalkan nama saya Jamie Purwanto Ranrongi, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang getaran mekanis. Jadi, simak video berikut ini. Kita masuk pada bagian-bagian alat dan fungsinya. Yang pertama, dashboard. Berfungsi sebagai frame atau penyangga dari satu kesatuan komponen alat uji coba. Yang kedua, pegas, berfungsi untuk mensimulasikan getaran pada saat mengalami perubahan posisi. Yang ketiga, beban, berfungsi untuk memberikan variasi getaran yang terjadi saat pelaksanaan uji coba. Yang keempat, peredam, berfungsi untuk meredam getaran yang terjadi akibat pembebanan yang diberikan. Yang kelima, kertas pencatat, berfungsi untuk mencatat hasil simulasi yang terjadi pada uji coba yang berbentuk garis-garis frekuensi yang disebut garis frekuensi getaran. Berikut kita masuk pada cara kerja mesin. Pertama, pasang pegas yang dilakukan pada dashboard. Yang kedua, berikan beban sesuai dengan kebebanan yang diberikan. Yang ketiga, aliran listrik pada roll kertas pencatat. Yang keempat, pastikan pena pencatat dalam kondisi bagus. Yang kelima, tekan tombol mesin pencatat pada dashboard, yaitu dengan sedikit menekan ke bawah sampai batas maksimal kertas pencatat. Berikut kita masuk pada jalannya percobaan. Yang pertama, siapkan seperangkat alat uji coba dan pastikan semua komponen dalam kondisi yang optimal. Yang kedua, pastikan mesin pencatat frekuensi berputar pada putaran yang konstan. Yang ketiga, untuk uji coba getaran dengan peredam, maka pastikan peredam dalam kondisi terpasang dengan benar atau tidak goyang. Yang keempat, tambahkan fluida cair pada silinder apabila fluida kurang banyak. Yang kelima, berikan batas jarak ukuran pada silinder dengan menggunakan kapur tulis. Yang keenam, siapkan stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan silinder sampai mencapai titik maksimal. Yang ketujuh, setelah persiapan benar-benar matang, maka berikan parameter-parameter yang diberikan instruktur sesuai dengan ketentuan. Yang kedelapan, kemudian buka pena pencatat dan segera bekerja. Yang kesembilan, tekan tombol on guna menjalankan mesin pencatat. Yang kesepuluh, tekan tombol off setiap selesai melakukan sekali percobaan. Yang kesebelas, tutup pena pencatat karena dapat merusak gambar hasil percobaan. Berikut kita masuk pada kajian pustaka. Getaran adalah suatu gerak bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Getaran mempunyai amplitudo atau jarak simpangan terjauh dengan titik tengah yang sama. Berikut kita masuk pada analisis getaran. Dasar analisis getaran dapat dipahami dengan mempelajari model sederhana massa pegas peredam kejut. Struktur rumit seperti badan mobil dapat dimodelkan sebagai jumlahan model massa pegas peredam kejut tersebut. Model ini adalah contoh osilator harmonik sederhana. Model massa pegas sederhana. Pada model yang paling sederhana, peredaman dianggap dapat diabaikan dan tidak ada gaya luar yang mempengaruhi massa atau getaran bebas. Dalam keadaan ini, gaya yang berlaku pada pegas Fs sebanding dengan panjang peregangan X sesuai dengan hukum Hooke, atau bila dirumuskan secara matematis, Fs sama dengan min Kx, dengan K adalah tetapan pegas. Berikut kita masuk pada gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu. Gerak periodik adalah gerak berulang atau berosilasi melalui titik setimbang dan interval waktu tetap. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, gerak harmonik sederhana atau GHS linear. Misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U,
gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua, gerak harmonik sederhana atau GHS angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, isolasi ayunan torsi, dan sebagainya. Beberapa contoh gerak harmonik. Yang pertama, gerak harmonik pada bandul. Sebuah bandul adalah massa M yang digantungkan pada salah satu ujung tali dengan panjang 1 dan membuat simpangan dengan sudut kecil. Gaya yang menyebabkan bandul ke posisi kesetimbangan dinamakan gaya pemulih, yaitu, dan panjang besar adalah kesetimbangan gayanya. Bila amplitudo getaran tidak kecil namun tidak harmonik sederhana sehingga periode mengalami ketergantungan pada amplitudo dan dinyatakan dalam amplitudo sudut. Yang kedua, gerak harmonik pada pegas. Sistem pegas adalah sebuah pegas dengan konstanta pegas K dan diberi massa pada ujungnya dan diberi simpangan sehingga membentuk gerak harmonik. Gaya yang berpengaruh pada sistem pegas adalah gaya Hooke. Berikut gerak harmonik teredam. Secara umum gerak osilasi sebenarnya teredam. Energi mekanik terinspirasi atau berkurang karena adanya gaya gesek. Maka jika dibiarkan, osilasi akan berhenti, yang artinya GHS-nya teredam. Gaya gesekan biasanya dinyatakan sebagai arah berlawanan dan B adalah konstanta menyatakan besarnya redaman, di mana amplitudo dan frekuensi angular pada GHS teredam. Berikut kita masuk pada data hasil percobaan redaman dan analisis data. Kesimpulannya, berdasarkan tabel 10 dan gambar 5.9 dan 5.10 dapat disimpulkan bahwa redaman paling besar terjadi pada pegas 1 dan pegas 2 pada pembebanan 30 Newton, yakni 0,91 dan 1,03. Semakin besar beban maka memerlukan faktor redaman yang besar pula. Redaman juga dipengaruhi oleh faktor K dari masing-masing pegas yang digunakan, di mana akan sangat mempengaruhi redaman kritis yang nantinya akan berimbas pada faktor C itu sendiri atau faktor redaman. Sekian penjelasan materi dari saya tentang getaran mekanis. Terima kasih.